Yudi bisa dengar suara saya jelas? Suara kedengaran jelas? Ya, bisa kalau dengar. Bisa, Ya, aman. Sebelumnya nih mau ucapin terima kasih untuk Ko Yudi udah mau kolaborasi bareng PDSTB untuk bincang-bincang saham untuk malam hari ini. Terima kasih ya Ko Yudi. Happy banget karena ini sedikit Ya, biasanya itu kalau saya itu nontonin Ko Yudi di YouTube, sekarang happy banget bisa langsung bertetap muka sama Ko Yudi, langsung bahas sahamnya di sini. Mungkin langsung aja ini Ko Yudi kita mau bahas seputar saham nih. Gimana sih kacamata Ko Yudi melihat kondisi market kita di tahun 2023 ini? Untuk akhir-akhir ini. Untuk kedepannya kira-kira gimana? Ya, ISG menurut memang market kita ini masih memang kecenderungannya masih sideways ya, di 6557 sampai 6970-an, masih di range itu. Buat hari ini aja transaksi perdagangan sebenarnya agak sepi ya, cuma 7,4 triliun hari ini. Apalagi kan transaksi perdagangan cuma besok ya, Rabu, Kamis, Jumat libur lagi. Jadi memang mungkin ya ada yang banyak teman-teman yang ambil long holiday juga ya. Jadi Senin Selasa cuti, jadi ya wajar banget kalau misalkan Senin Selasa ini agak sepi. Tapi kalau misalkan kita lihat secara overall IHSG-nya kita seperti apa, memang yang tadi aku udah sempat bilang, sebenarnya dari 2022 sampai 2023 ini sebenarnya mostly market kita ini bergeraknya sideways. Ini pergerakannya mirip banget sama market kita di tahun 2018 ke 2019 yang sudah bullish dari 2015-17, itu mirip banget sebenarnya secara pergerakan. Jadi ya memang namanya market ini kadang ada naiknya, kadang ada sideways, dan kadang juga ada turunnya. Jadi ya kita harus menikmati aja perjalanan di market ini gitu. Baik, mungkin karena melihat market seperti cenderung sepi dan lesu, itu sepertinya investor dan trader itu lebih wait and see. Menurut Ko Yudi masih ada peluang nggak sih di market melihat kondisi kita yang seperti saat ini? Dibilang peluang tetap pasti masih ada ya, karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya banyak kok, masih ada saham-saham yang naiknya masih 20%, 40%, namun nggak satu hari ya. Buat sebagian saham yang let's say seperti Arto, itu Bang Arto udah dari 2000 sekarang kan udah 3000-an, itu naiknya cukup lumayan. Kemarin-kemarin kan BBHI, lalu saham-saham konstruksi seperti Wika, Adi, lalu PTPP itu naiknya juga udah cukup lumayan. Jadi sebenarnya ditanya peluang, tetap akan selalu ada peluang. Cuma memang dari 700 saham lebih ini nggak semuanya naik. Beda sama marketnya bullish. Kalau bullish rata-rata semuanya naik dalam waktu yang berdekatan. Tapi kalau misalkan sekarang memang jauh lebih selektif, lebih banyak yang stuck atau turun dibandingkan market yang naik, karena memang kondisi marketnya ini sendiri masih dalam keadaan sideways gitu. Terus kalau kita berkaca, memang juga transaksi meskipun jam perdagangan sudah diperpanjang sampai ke jam 4, kita bisa melihat bahwa di lingkungan kita mungkin udah cukup banyak juga ya, maksudnya teman-teman yang balik ke sektorial. Kenapa sih perdagangan jadi agak sepi? Karena ya kemarin-kemarin kena COVID, orang nggak bisa kemana-mana, banyak yang jadi transaksi saham karena mereka udah nggak tahu mau ngapain juga, nggak bisa keluar juga karena pandemi COVID. Tapi sekarang udah sektoral secara bisnisnya udah mulai bergerak secara normal, banyak yang balik ke real sektor. Jadi memang kita perhatiin transaksi memang agak menurun gitu. Baik. Jadi seperti yang Ko Yudi katakan, walaupun market cenderung sepi dan turun, itu stagnan, maksudnya masih ada peluang yang saham-saham yang naik sampai 20% itu. Masih. Terus menurut Ko Yudi, cara menemukan saham yang berpeluang naik itu seperti apa, Ko? Ada screening apa yang biasanya Ko Yudi lakukan untuk menemukan saham-saham yang berpeluang naik? Buat aku pilihannya cuma dua ya. Satu, cari sektoral yang di bawah, yang baru mau belok. Kedua, cari sektoral yang memang lagi tingginya di atas dan baru break all time high. Biasa dua kategori ini yang bisa kita kasih profit agak lumayan ya. Kalau posisinya tanggung di tengah-tengah memang agak susah, tapi kalau yang baru belok dari bawah biasanya kasih gain 20, 30, 50% itu masih bisa. Terus yang tadi di all time high pun sama, ketika dia breakout all time high biasanya agak cepet. Misalkan contoh kayak hari ini aja,
juga ada saham MFIN ya, itu naiknya juga cukup signifikan. Terlepas dari ada corporate action, tapi kan secara tren dia juga masih bullish gitu ya. Terima kasih Ko Yudi atas masukannya. Kemudian lanjut nih Ko Yudi, tadi sudah jawab untuk caranya itu sektoral yang di bawah dan sektoral yang breakout all-time high. Itu kan, tapi kalau yang misalkan saham yang naik seperti itu kok ada yang memang sahamnya naik hanya pantulan sesaat, terus gimana ada yang bisa multi bagger naiknya itu kencang banget. Misal kalau membedakan saham yang naiknya itu bisa multi bagger sama yang cuma pantulan sesaat itu gimana tuh? Satu, kalau kita mau dapat multi bagger, biasanya relatif sahamnya pasti harus ada di bawah ya. Jadi ya kita masukin dulu kategori semuanya sahamnya ada di bawah, berarti sektoralnya ada di bawah. Yang kedua, kalau dia naiknya mau multi bagger, biasanya pasti kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, secara earning ratio dari earning pendapatan earning per share-nya itu terdapat peningkatan apa enggak. Gitu ya. Misalkan contoh tadinya dia negatif mulai balik positif dan meningkat. Nah, biasanya itu kita masukin ke dalam kategori perusahaan yang turn around gitu ya, dari yang tadinya jelek lalu membaik menjadi baik gitu ya. Biasanya naiknya bisa agak signifikan. Atau ada corporate action. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menjalani adanya corporate action, entah itu misalkan ada private placement, entah itu ada M&A, entah lain sebagainya, biasanya akan naiknya gila-gilaan dan secara signifikan. Biasanya seperti itu. Jadi memang beberapa hal ini adalah hal-hal yang harus diperhatiin gitu. Dan yang paling penting adalah kita perhatiin secara sektoral biasanya yang masih di bawah dan baru mulai bergerak secara uptrend secara minor. Nah, tapi kalau misalkan memang secara transaksi perdagangan biasanya relatif sepi, lalu sektoralnya misalkan kurang menarik, secara fundamental pun kurang menarik, biasanya upside-nya terbatas. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pengen saham ini naiknya secara long term, lama gitu, pasti umumnya saham-saham ini atau perusahaan ini biasanya mereka akan membutuhkan dukungan dari institusi. Biasanya sahamnya masuk ke dalam nanti entah nanti MSCI apa segala macam, itu akan menjadi salah satu dukungan untuk mendukung harga ini untuk terus naik. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak sampai sana, biasanya kenaikan harga ini memang agak sementara aja, nggak bisa terus-terusan naik seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk menemukan saham yang berpeluang multi bagger itu harus cari sektoral yang sedang di bawah dan ada newsnya di belakangnya, berarti ya. Yang masih di bawah. Betul. Ada corporate action lah, bukan news. Oh, corporate action. Kalau melihat-lihat sektoral yang di bawah, mungkin saat ini seperti apa tuh contohnya tuh di sektoral yang sedang di bawah, bisa di sektoral yang masih di bawah yang menurut aku menarik ya, tapi ini disclaimer ya teman-teman, boleh silakan cek kembali. Satu, ada teknologi gitu ya, lalu ada konstruksi juga gitu ya. Teknologi misalkan ada apa aja, ada Goto, Buka, lalu ada MTech gitu ya. Terus beberapa bank digital seperti Arto, lalu ada BBYB juga, BBHI, itu sektoral-sektoral sebenarnya yang masih di bawah. Dibilang apakah harga masih bisa naik lagi? Relatif masih cenderung punya potensi untuk naik. Tapi untuk sementara waktu mungkin akan terjadi koreksi dulu ya. Seperti misalkan contoh sektoral yang lain yang masih di bawah pun sama seperti tadi konstruksi Wika, Adi, PTPP, karena ini udah naiknya cukup lumayan kenaikannya kemarin swing. Jadi wajar banget kalau misalkan sekarang berkonsolidasi atau terjadi koreksi secara minor, malah bisa dijadikan peluang untuk entry ketika retrace harganya. Ini bisa dijadikan peluang sebenarnya gitu. Buat yang kemarin ketinggalan gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk dua sektor yang tadi dijelaskan, ada sektor teknologi sama sektor konstruksi. Tadi yang salah satu disebutkan itu ada dari bank-bank teknologi. Itu bank-bank teknologi naiknya beberapa hari ini dari sebelumnya itu minggu lalu itu naiknya kadang-kadang itu. Ini bank teknologi ada kemungkinan bisa kembali ke harga
sebelumnya nggak kan, karena kita tahu bank teknologi kayak Arto itu sempat tembus 19.000 karena terus sekarang di harga 4 ribuan gitu, itu bisa sampai ke sana nggak aku kira-kira kembali lagi ke harga 19.000? Oke. Eh, Arto ini kan harga tertinggi kurang lebih ada di 19.900. Terus kemarin koreksi hampir ke 2.000 ya. Jadi kurang lebih koreksinya ini udah hampir 90%. Nah, buat kategori-kategori saham yang biasanya koreksinya udah sampai 90%, untuk kembali ke dalam all time high-nya lagi, balik ke 19.900 itu sebenarnya biasanya agak susah. Nah, tapi kalau misalkan let's say harganya dari 2.000 ke 4.000 ke 6.000 itu masih possible gitu. Untuk dapat one bagger to bagger itu masih possible. Tapi kalau untuk dapetin 10 bagger balik lagi ke harga 19.900 gitu biasanya susah. Contoh misalkan seperti dulu Tekim INKP harga dari 1.000 naik sampai 20.000, lalu kemudian koreksi ke 4.000, itu paling kenaikannya mentok sampai 15.000 kemudian turun lagi. Jadi ya itu salah satu contoh yang bisa kita perhatikan. Mungkin agak susah kalau misalkan untuk sekarang ya, periode sekarang untuk kembali balik ke potensi harga tertingginya dia, menurut saya agak susah. Tapi kalau misalkan untuk naik one bagger atau two bagger itu masih berpeluang gitu. Jadi untuk bank-bank teknologi cenderung bisa diamati ya aku ya untuk ini sampai bulan depan gitu. Nah, kita lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Kita bisa tahu karena marketnya bisa dibilang agak susah nih, banyak yang nyangkut sepertinya nih kok di saham. Kira-kira ada saran nggak nih kok kalau misalkan orang-orang yang nyangkut tuh gimana nih? Kalau nyangkut ini sebenarnya memang agak dilema ya, agak susah ya. Kenapa bisa nyangkut? Yang pertama pasti waktu kita entry kita nggak punya plan gitu ya. Kita nggak punya plan kalau misalkan turun kita mau batasi dia resiko kemana. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah yang penting isunya bagus. Lalu sekarang lagi tren, kemungkinan harga dia akan naik, entah misalkan ada news dari mana atau misalkan baca dari mana. Pokoknya kita sudah menjadi bias di dalam pengambilan keputusan untuk kita membeli satu saham gitu ya. Nah, maka ketika harganya turun gitu ya, kita lihat bahwa kayaknya potensi perusahaannya masih bagus nih. Kita ada psikologi yang denial gitu ya. Kita nggak bisa terima nih harganya turun, enggak lah nanti kok pasti naik lagi. Ujung-ujungnya yang darinya kita mau trading, kita mau mengharapkan potensi profit, ujung-ujungnya malah sangkut di dalam saham tersebut. Kalau sahamnya punya fundamental yang bagus, nggak ada masalah gitu ya. Selama earningnya masih positif, nggak ada masalah. Sesalah-salahnya masuk nanti pasti bisa keluar. Tapi yang jadi problem adalah kalau kita beli saham-saham yang lapis 3, yang fundamentalnya nggak jelas, earningnya negatif, laporan keuangannya belum disampaikan, punya notasi khusus, biasanya apalagi punya permasalahan gitu ya, biasanya ujung-ujungnya uangnya kita nggak susah lah untuk balik gitu. Banyak perusahaan yang misalkan contoh dari harga belasan ribu, ujungnya sekarang di Rp50 gitu. Itu minusnya udah di atas 99%. Kenapa? Karena kita tidak berani melakukan yang namanya cut loss atau stop loss. Kenapa? Karena selalu berharap, tradingnya selalu berharap, enggak lah kayaknya nanti dia bisa naik lagi. Enggak lah nanti kayaknya bisa naik lagi. Maka penting banget untuk teman-teman yang posisinya nyangkut, teman-teman cek saham-saham yang teman-teman beli ini masuk dalam kategori apa. Apakah berfundamental baik, earningnya masih bertumbuh dengan baik. Kalau masih dalam kategori itu teman-teman makin murah, teman-teman boleh tambah. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti nilainya akan balik ke nilai intrinsik. Tapi kalau misalkan dia adalah perusahaan yang kategorinya lapis 3, kita nggak ngerti bisnisnya apa, earningnya negatif, lalu banyak notasi khusus, nah ini adalah perusahaan-perusahaan yang harus kita cermati. Jangan-jangan kita harus melakukan cut loss dan kita pindahkan ke sektor yang lain atau ke perusahaan yang lain. Jangan sampai ya kita menderita kerugiannya hampir 90%. Kenapa? Karena kalau nyangkut 10%, 20% kita recover masih lebih gampang ya. Tapi kalau udah lebih dari
50% nyangkutnya gitu ya. Untuk kita recover tuh kita lebih susah karena nyangkut 50% kita butuh double. Tapi kalau misalkan kita nyangkutnya 90%, kita butuh 10 kali lipat untuk naik dan itu susah sekali. Gitu. Jadi penting banget untuk jangan nyangkut. Jangan sampai nyangkut ya. Gitu. Benar, terima kasih banget. Ini bagus sekali ya masukannya dari Ko Yudi untuk teman-teman rekan investor karena banyak mungkin teman-teman rekan investor kita yang haluannya itu nyangkut sehingga jadi males masuk market karena sudah nyangkut lebih dulu. Itu tadi udah dikasih info. Ya, kalau nyangkut gitu jadi malas. Jadi males tuh. Makanya mungkin karena kebanyakan nyangkut jadi dari investor jadi trader jadi investor. Karena biasanya kalau udah nyangkut tuh malah stop up dia tuh. Yeah. Biasanya kalau yang udah nyangkut malah stop up tuh udah ditinggalin aja, udah berhenti aktif lagi biasanya. Tadi teman-teman udah diinfo sama Ko Yudi ya untuk cara nyangkutnya itu kalau misalkan sahamnya dalam kategori yang baik nggak apa-apa di hold dulu atau bisa lakukan average down. Tapi kalau misalkan kategori sahamnya yang agak sedikit bermasalah dan rekam jejaknya kurang bagus itu mungkin kalau nyangkutnya belum terlalu banyak bisa di cut loss dan ganti saham yang lebih bagus lagi. Selanjutnya kita mau pertanyaan mungkin teman-teman dari rekan investor juga kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar nanti kita bantu di Ko Yudi bantu jawab ya. Ayo nih kok karena banyak yang nyangkut itu kira-kira caranya tahu strategi yang Ko Yudi gunakan untuk cuan tetap cuan di market yang sulit gini gimana? Oke, tadi balik lagi kondisi marketnya kita ini lagi sideways ya. Jadi kalau kecenderungannya market kita ini lagi sideways, strategi yang paling baik ini kita melakukan yang pasti disiplin cut loss sama disiplin take profit. Itu yang pertama. Kedua, untuk kita entry, sebisa mungkin kita entry dekat-dekat area support atau baru belok. Targetnya di area-area resistan gitu ya. Kurangi pembelian sebenarnya di area-area break ketika break resisten. Kenapa? Sering sekali terjadi false break gitu. Nah, untuk tipe-tipe saham yang all time high pun teman-teman harus perhatikan. Kalau misalkan teman-teman ketemu nih kategori yang all time high terus breakout dan gagal ya teman-teman harus berani keluar. Kenapa? Karena jangan-jangan false break juga dan kita belinya benar-benar di paling pucuk sepucuk-pucuknya. Gitu. Jadi harus berani untuk keluar gitu. Terima kasih Bu. Lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kalau skill yang harus dimiliki menurut Ko Yudi dan dikuasai seorang investor yang terjun di pasar saham itu kira-kira apa nih skill yang harus biar nggak nyangkut nih Bu? Trade skill ya. Sebenarnya buat trader atau investor skill yang paling pertama adalah mau belajar, gitu ya. Kenapa skill yang paling penting adalah mau belajar? Karena kalau kita mau belajar, terlepas dari investasi di saham atau dalam bidang apapun, hal tentang belajar ini menjadi satu hal yang mempertajam kita untuk menganalisa, mengambil keputusan yang terbaik untuk kita. Kalau misalkan kita nggak belajar, ya pasti kita susah untuk memutuskan yang terbaik untuk diri kita. Secara manajemen resiko kita nggak mengerti, lalu perusahaan apa yang kita beli kita nggak mengerti, trading style yang cocok untuk kita seperti apa kita nggak mengerti. Maka penting sekali untuk kita mau belajar. Dan ketika kita belajar, maka kita butuh dana untuk siap belajar. Kedua, kita butuh waktu untuk belajar. Jadi kita harus siapin nih, kira-kira dana untuk belajar kita berapa. Lalu kita mau belajar berapa lama. Nah, biasanya banyak banget orang nih berpikir bahwa kita mau setting bisnis lah ya. Kita mau setting bisnis. Ketika kita baru pertama kali setup bisnis, banyak yang berpikiran bahwa 1 tahun udah akan langsung stabil perusahaan. Tapi dalam prakteknya pasti nggak mungkin. Karena perusahaan ini harus bertumbuh juga berdasarkan waktu. Nggak mungkin 1 tahun langsung menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia, perusahaan yang terbesar, nggak mungkin.
Even kayak misalkan sekelas Unilever gitu ya atau Indofood itu butuh puluhan tahun untuk bisa sampai di titik seperti sekarang gitu. Dan kalau kita pengen langsung jago, langsung bisa dalam waktu seminggu, sebulan, apalagi kita nggak rajin tiap hari gitu, kita nggak belajar, kita nggak evaluasi, kita nggak backtest, untuk sampai di posisi itu pasti akan susah gitu. Jadi butuh banget yang tadi pertama mau belajar, siapin dana, siapin waktu untuk coba. Gitu. Itu penting sih menurut aku. Siapin dana ya, jadi skill yang penting jadi siapin dana buat belajar dan waktu. Mau belajar. Mau belajar dan waktu. Karena Ko Yudi udah pengalamannya panjang banget di market dan tadi skill yang harus dimiliki juga waktu. Kira-kira waktu yang bisa dikatakan bisa menjadi trader atau investor yang sukses itu perlu berapa lama sih belajar di market tuh bisa sukses di market itu? Kalau buat aku prinsipnya simple ya. Kalau misalkan kita biasa orang pakai aturannya rules of 10,000 hour. Untuk kita bisa menguasai satu bidang tertentu atau kita bisa menjadi ahli di bidang tertentu, kita butuh melakukan riset, kita butuh berlatih, kita butuh eksekusi, kita butuh belajar sebanyak 10.000 jam. Nah, kalau misalkan kita sekarang 10.000 jam ini kita bagi, kalau sehari let's say misalkan 1 jam, berarti kan kita butuh 10.000 hari ya. Kalau 10.000 hari kita bagi 1 tahun 365 hari ya kita butuh 27 tahun untuk menjadi ahli. 27 tahun. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen lebih cepat ya teman-teman tinggal berproses. Misalkan teman-teman bisa spend waktu misalkan 1 hari itu 6 jam. Maka kita butuh waktu itu hanya 4,5 tahun. Gitu ya. Ya, kalau kita sehari bisa spend nih misalkan pulang kantor jam 5 jam 6, kita dari jam 6 kita baca buku, kita evaluasi, kita nonton YouTube atau apapun, pokoknya misalkan let's say sampai jam 12 malam ya kita mungkin dalam waktu 4,5 tahun kita bisa jago lah istilahnya. Tapi kalau misalkan kita lebih pengen semangat lagi, pengen lebih cepat lagi, misalkan sehari kita 8 jam gitu ya, maka ya kita masih butuh waktu 3,5 tahun gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman istilahnya yang bisa spend waktu 1 hari 8 jam gitu ya, belajar, evaluasi dan lain sebagainya, yang let's say teman-teman 3 tahun 4 tahun itu apa ya, salah satu waktu yang tercepat menurut aku. Tapi kalau misalkan dalam proses gitu ya, proses itu pasti nggak akan pernah ngehianatin hasil menurut aku. Misalkan contoh pembalap terkenal misalkan Marc Marquez, dia latihan dari kecil. Istilahnya kalau kita dari anak SD udah balapan gitu, maka nggak heran misalkan di usia dia kuliah ya dia udah juara dunia berkali-kali. Kenapa? Karena dari SD, SMP, SMA, kuliah ya tiap hari balap terus gitu. Itu udah lebih dari 10 tahun tiap hari balap. Nah, pertanyaannya ke kita sekarang, apakah kita sanggup sehari 8 jam? Ya kalau misalkan kita nggak sanggup, ya udah nggak apa-apa. Misalkan sehari 4 jam ya. Teman-teman berproses. Misalkan teman-teman yang kemarin misalkan let's say misalkan kayak Pak Bekti misalkan dari tahun 2008 mulai masuk market saham nih 2008 itu melewati proses waktu sekian lama 2008 lewatin crash 2013 15 18 gitu ya itu baru kita benar-benar bisa menguasai market gitu ya dan itu butuh waktu teman-teman nggak ada yang instan 1 bulan jago 6 bulan jago nggak mungkin. Teman-teman les belajar, les nyetir di tempat nyetir gitu ya. Ya les nyetir itu adalah dasar dari teman-teman untuk bisa belajar nyetir. Tapi buat dapetin feeling nyetir, apalagi sampai teman-teman bisa balapan di sirkuit, ya teman-teman butuh latihan dan jam terbang. Itu nggak bisa dipungkiri. Tinggal teman-teman menetapkan teman-teman mau berapa lama, berapa cepat sampai ke titik teman-teman bisa menjadi mahir dalam sesuatu. Itu aja sih menurut aku ya. Keren banget masukannya, terima kasih Ko Yudi. Tadi
udah dikasih tahu ya teman-teman rekan investor. Jadi kalau mau sukses itu harus improve, harus terus belajar. Terus minimal mungkin 4 tahun ya belajar yang serius mungkin ya Koyude ya. Kalau sudah melewati 4 tahun mungkin baru bisa Ya. kelihatan tuh hasilnya mungkin yang masih di bawah 4 tahun kalau masih cut loss atau sering rugi nggak apa-apa karena masih belajar mungkin. Nyerah. Ya yang penting jangan nyerah mungkin kuliah. Betul. Kalau Koyudi nih di market udah berapa lama kok di market di saham dengan saham? Aku dari 2017. Jadi mungkin udah tahun ke-6 kali sekarang ya. Oh, jadi sebelumnya gimana prosesnya bisa kenal saham tuh di tahun 2017? Kecelakaan. Oh. Jadi aku lulusannya dari arsitektur gitu ya. Aku lulus kuliah tahun 2012. Aku sama sekali nggak ada background tentang ekonomi, finance, investment dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi waktu itu aku ada ketemu salah satu orang gitu ya, klien sebenarnya gitu. Dia bercerita tentang dana pensiun sih sebenarnya. Karena dia cerita tentang dana pensiun itu sebenarnya jadi trigger. Jadi trigger, oh memang dalam hidup ini kita ini berproses untuk menyiapkan satu hal yang akan datang. Misalkan teman-teman sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, teman-teman prepare untuk teman-teman kerja, gitu ya. Teman-teman mau kerja apa? Waktu teman-teman kerja, teman-teman prepare waktu teman-teman nanti akan pensiun. Dan ini adalah waktunya yang saya prepare untuk nanti saya pensiun. Nah, maka bagian uang ini harus kita sisihkan gitu ya, untuk nanti kita dari pensiun kita nggak usah kerja, kita masih bisa hidup dari uang dari uang yang udah kita sisihkan sekarang. Nah, pertanyaannya berapa gede yang bisa kita sisihkan, lalu seberapa besar eksponensial yang bisa kita tumbuhkan di portofolionya kita. Misalkan kita nabung tiap tahun 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi kalau misalkan kita nabungnya cuma segitu dan apa namanya, pertumbuhan portofolionya setara deposito misalkan let's say 3% gitu ya, sekarang 4,25, sekarang 4,25%, inflasi kita juga nggak terlalu beda jauh, ya sebenarnya uang kita sebenarnya nggak bertumbuh. Nah, maka kita butuh yang lebih besar pertumbuhannya. Misalkan contoh teman-teman ambil obligasi yang 10% atau 11% yang dari corporate ya. Kalau teman-teman belinya apa namanya FR gitu-gitu ya teman-teman nggak dapat, mungkin cuma dapat 6-7%. Tapi kalau misalkan teman-teman beli obligasinya yang swasta, teman-teman let's say dapat fix income gitu ya, bukan fix income lah, tapi fix apa ya, imbal hasil dari teman-teman punya investment itu 10-11% dapat kupon gitu ya. Nah, ya at least ini lebih gede daripada inflasi. Nah, itulah yang penting yang untuk kita tumbuhkan. Misalkan contoh orang yang paling terkenal gitu ya, dan emang masuk dalam kategori orang yang paling kaya, Warren Buffett gitu ya. Dia 1 tahun kurang lebih tumbuh 18-20%. Nah, itu 18-20% tapi tiap tahun selama puluhan tahun. Makanya dia bisa jadi orang yang paling kaya. Nah, itu adalah hal yang mungkin menjadi trigger aku untuk masuk ke pasar modal yang tadinya hanya beli produk reksadana gitu ya, produk obligasi, tapi dipikir-pikir kayaknya nggak sesuai dengan profil resikonya aku gitu ya. Aku liatin, oh beli reksadana 1 tahun kurang lebih dapat return misalkan contoh setara IHSG misalkan 5% misalkan. Kok nggak happy. Kedua, tujuan finansialnya nggak tercapai gitu ya. Kalau lagi naik mungkin ya naiknya ya pelan-pelan tapi sekali turun cepat gitu ya. Maka penting banget untuk aku melihat bahwa oh kayaknya end produknya ini semua adalah pasar modal. Kenapa kita nggak belajar menjadi aset manajemen buat diri kitanya sendiri gitu, atau kita menjadi fund manager untuk diri kita sendiri gitu. Nah, dari sana jadi trigger untuk belajar, oh iya ya kayaknya memang harus belajar nih ke pasar modal, karena di pasar modal ini returnnya tidak terbatas. Returnnya tidak terbatas karena ada eksponensial. Nah, itu yang bikin kecelakaan masuk ke pasar modal.
gitu kurang lebih. Aduh. Dari awalnya yang portofolionya dipilihin langsung terjun sendiri, tapi malah kayaknya lebih cuan beli sendiri jadinya kok ya. Lebih untungnya berlipat-lipat daripada dipilihin. Tapi ya maksudnya bisa sampai titik itu kan proses lah ya. Maksudnya awal-awal juga eh ya return pasti nggak akan beda jauh sama sama IHSG. Kenapa? Karena yang dibeli kan pasti yang gede-gede yang kita tahu, misalkan BRI, BCA, Mandiri, ICBP, Indofood, Unilever, Mayora, pokoknya gede-gede lah kita belinya. Ya performanya kan pasti deket-deket sama IHSG. Kenapa? Karena rata-rata ya yang gede-gede ini kan punya bobot yang kurang lebih nggak akan beda jauh sama pergerakan dari IHSG-nya kita gitu. Sehingga kalau kita mau performanya let's say 20-30% setahun, ya mungkin agak susah dengan kita punya sahamnya banyak, kita diversifikasi terlalu banyak, lalu sahamnya semuanya big caps. Ya susah. Tronton gitu ya, istilahnya truk tronton dimasukin ke jalan yang kecil atau misalkan let's say masukin ke gangnya susah, mau belok apa segala macam susah gitu. Maka kita butuh sebenarnya yang lebih lincah, yang sesuai sekali lagi dengan profil resikonya kita. Karena nggak semua orang juga punya profil resiko kayak aku yang mungkin agak lebih berani berani lebih ambil resiko. Aku pengennya dapat lebih gede dan punya resiko lebih tinggi, nggak ada masalah, tapi return lebih gede juga. Nggak semua sama. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang punya profil resiko seperti itu, ya mending teman-teman belajar benar-benar di pasar modal supaya teman-teman bisa dapat return yang sesuai dengan harapannya teman-teman. Gitu. Itu banget gitu. Untuk insight-nya, tadi ngomongin tergantung profil resiko ya. Dan awal-awalnya itu pasti mungkin karena kalau baru terjun di saham agak sulit mungkin dapat cuannya. Kira-kira first impression-nya Ko Yudi terjun di bursa saham itu gimana? Ada nggak pengalaman yang, aduh, ya pengen nggak usah dah lanjut lagi ya mungkin trading di saham, ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin yang buat first impression aku di pasar modal tuh baik karena aku masuk di market 2017. 2017 itu sama kayak teman-teman di market 2021 ya. Teman-teman beli apapun cap-cip-cip jadi duit. Kesalah-salahnya entry pasti keluarnya profit. Kesalah-salahnya entry keluar pasti profit. Nggak belajar, nggak ngerti apapun, nggak ngerti perusahaannya apapun, kata orang, kata temen, apa yang ramai teman-teman beli, pasti profit. Nah itu aku masuk di market seperti itu. Nah cuman ketika aku masuk di market seperti itu, aku merasa bahwa ini nggak ngerti aja bisa cuan nih, bisa profit nih. Apalagi kalau kita belajar. Makanya aku mutusin kalau misalkan mau masuk saham nih, pilihannya dua. Nyemplung sekalian atau jangan sekalian. Jangan setengah-setengah belajarnya. Istilahnya kayak kita berenang. Mau tetap di darat, nggak usah ke laut gitu ya. Diam aja di darat. Atau kita mau ke laut, tapi kita harus benar-benar belajar berenang. Kalau enggak, mati tenggelam. Gitu. Jadi itu pesan bagus banget ya untuk teman-teman rekan investor. Jadi kalau yang udah terjun di market, ya udah harus pastinya belajar dan tekuni untuk belajar di pengetahuan gimana cara dapetin cuan di market, harus belajar. Ini lanjut mungkin kok kita mau bacain komen-komen yang masuk. Ini ada satu komentar dari Kak Heri Zuma. Ini nanya soal, menurut Ko Yudi kenapa value transaksi dari bursa sepi sekali akhir-akhir ini? Apa alasannya? Kenapa? Yang tadi aku mention sih, mungkin lebih banyak ke ini ya. Kalau buat hari ini transaksi cuma 7,4 triliun menurut aku karena hari transaksi perdagangan kan minggu ini cuma 2 hari ya. Mungkin banyak teman-teman juga ambil long holiday dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa cuti, Rabu, Kamis, Jumat kan libur lagi. Jadi sekalian libur. Jadi ya mungkin Senin, Selasa sampai besok mungkin agak sepi. Tapi kalau misalkan kita lihat kemarin-kemarin memang juga transaksi perdagangan relatif kurang lebih satu harian 8 triliun, 9 triliun, dibilang rame banget dibanding dulu-dulu. Ya jauh lah ya, dulu sempat sampai 25 triliun satu hari.
Sekarang cuman ya 8 triliun 9 triliun ya relatif sebenarnya sepi. Tapi kalau kita berkaca sama market di tahun 2018-an, ya sebenarnya marketnya ya model begitu juga, transaksi nggak terlalu berbeda jauh. Ada pergerakan ada, tapi volatility-nya ya lebih rendah gitu. Maka kita juga perlu perhatiin kondisi dari pergerakan marketnya. Satu, secara likuiditas nggak terlalu rame. Kedua, secara tren IHSG kita tadi lagi sideways. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah kita disiplin take profit sama disiplin cut loss. Jangan sampai istilahnya kita udah bikin plan, ya kita nggak ikutin, harganya turun, kita biarin, pada akhirnya jadi kita rugi banyak gitu. Ini marketnya masih setengah-setengah nih, belum sampai normal loh teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah marketnya normal, ARB-nya 35%, lebih gila lagi daripada sekarang. Kalau lagi turun ya. Karena sekarang kan cuma 15%. 15% aja udah, kalau yang ARB-nya berhari-hari itu sakit. Apalagi kalau yang ARB berhari-harinya 35%. Mungkin nggak? Semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Gitu ya. Jadi jangan beranggapan, wah turun ARB 35%, bisa langsung naik lagi kenceng. Ya teman-teman harus melihat juga. Jangan tangkap pisau jatuh sembarangan. Gitu ya. Secara porsi money management, jangan sembarangan. Jangan-jangan malah kita jadi kegeprek, kekunci dalam, nggak bisa keluar sama sekali, ujung-ujungnya duit kita hilang semua gitu. Jadi penting banget risk manajemennya diatur, pembagian uangnya di dalam pembelian saham-saham yang dengan kategori risk tinggi, teman-teman atur, jangan istilahnya all in ya 5% 10% dari portofolio mungkin oke, tapi kalau misalkan all in, apalagi let's say misalkan pakai margin high leverage dengan high volatility, ya teman-teman itu harus sangat-sangat berhati-hati dan disiplin. Kalau enggak, ya enggak nyampe 1 bulan bisa bangkrut. Bener banget. Enggak sampai 1 bulan bisa bangkrut itu, hati. Karena kalau ARB-nya misalnya sampai 35%, ARB 3 kali udah loss 100%. Serem banget ya. Kalau Enggak 100% sih sebenarnya. Ya kan dia bertahap lah ya. Dulu ada kejadian 2018 ingat aku, itu harga 450-an, 6 hari sampai 50 perak. Tiap hari ARB. Karena kan ARB-nya 25, 35, 35 tuh. 6 hari langsung 50 perak, sampai hari ini nggak bangun-bangun lagi tuh. Padahal tadinya rally kenceng dari 200 sampai 400 lebih tuh, tiap hari naik sampai 400 lebih. Udah gitu sekali ARB udah ARB terus gitu. Jadi ya kuncinya teman-teman disiplin sih, apalagi dengan yang tadi kategori yang sangat beresiko ya sahamnya, teman-teman atur lah, maksudnya money management, jangan all in, jangan pakai margin gitu ya, hati-hati gitu. Tapi kan kok biasanya tuh kalau misalkan ada saham yang ARB itu langsung kok buka market tuh ada kan yang langsung kekunci langsung ARB itu, belum lakukan di buy di sell, akun sellnya udah langsung ARB, nggak bisa masukinnya. Gimana itu kalau misalkan kayak gitu tuh, mau nge-sell juga nggak bisa langsung udah ARB. Itu nasib itu. Makanya jangan sampai kena kekunci satu kali ARB. Kalau misalkan dulu kan market 7%, kita jangan sampai kena kunci ARB 7%, supaya kan besoknya nggak turun lagi 7%. Kan. Kalau sekarang kena ARB 35%, jangan sampai kena kunci 35%. Takutnya besoknya kekunci lagi 35%. Itu yang berbahaya. Makanya jangan sampai kena kunci ARB. Sejelek-jeleknya sebelum ARB pertama udah keluar sebenarnya. Itu yang mungkin teman-teman juga boleh perhatiin sih. Gitu. Bagus banget ya. Jadi buat teman-teman mungkin saham-saham yang gorengan mungkin Koya yang bisa berpeluang ARB, karena kalau mungkin saham blue chip nggak mungkin sampai ARB 35%, mungkin saham-saham valuasinya. Enggak sih. Yang third-liner lah. Itu saham third-liner tuh dulu aku pernah ya 2018 apa 19 ya. Beli sempat dekat-dekat ARA, aku jual. Nggak berapa lama ARB
nggak berapa lama ARB, jadi satu hari ya lumayan itu turunnya kalau kita masih punya, dan itu cepet banget turunnya, hitungan 1, 2, 3 menit tuh langsung ARB. Jadi jangan jangan sangka lama gitu, hitungan hitungan kita ke toilet sebentar bisa bisa langsung ARB itu, dari yang tadinya mau arah jadi ARB. Jadi hati-hatilah kalau misalkan teman-teman trading di yang tipe-tipe saham yang seperti itu gitu. Karena memang ya mungkin kasih gain ke kita cepat, tapi kita harus mengerti bahwa risknya ini sangat tinggi. Apalagi kalau ada notasi khusus yang aku bilang tadi, misalkan laporan keuangannya belum di apa namanya, belum di store-storein, atau earningnya negatif terus nih, nggak ada pendapatan. Nah itu hal-hal mungkin teman-teman yang bisa perhati, karena kalau misalkan perusahaan yang mau sehat ya minimal kan dia punya pendapatan lah ya, meskipun kecil, let's say ya positif gitu, nggak sampai negatif. Itu juga hal-hal yang mungkin teman-teman boleh perhatiin, karena kalau teman-teman mau enak tidur enak makan gitu ya, ya teman-teman harus tahu apa yang teman-teman beli. Kalau enggak pasti teman-teman nggak bisa, nggak enak tidur, nggak enak makan. Wah hari ini misalkan malam dounya merah nih, waduh besok pagi saham ini tadi udah ARB nih, jangan-jangan besok ARB lagi, waduh pusing langsung kepala kayak gitu kan. Iya, kalau duitnya cut loss, buat cut loss sih pusing semua. karena karena kalau kena rugi, capek nggak pusing. Eh, tadi kalau Jadi kita misalkan cari uang kerja setengah mati gitu kan, sekali rugi 50% kan pening banget. bener banget. Apalagi Buat hari-hari disayang-sayang, sekali cut loss saham 50% kan sayang. apalagi kalau uang Gak di cut loss tapi hilang, di cut loss tapi sayang. Jadi dilema kan. dilema, Tapi penting untuk belajar makanya. penting banget belajar. Apalagi kalau duitnya itu duit pinjaman kok, margin apalagi harus Nah itu, kembalikan. itu Hmm. ya itu lebih pusing lagi. Apalagi misalkan duit temen atau duit orang tua atau duit apa pacar lah misalkan, let's say, nitip dong, titipin. Ujung-ujungnya rugi, itu udah punya apa ya, pressure tersendiri lah pasti. Apalagi udah rugi, tambah kita panas pakai margin, wah itu bisa zonk itu. Buat Bisa zonk. Makanya penting banget untuk kita bisa mengelola resiko sih. Selain kita teriming-iming dengan profit gitu ya, ya kita juga harus melek sama yang namanya resiko juga sih. Gitu. Jangan-jangan yang kita beli ini sangat beresiko tinggi. Gitu. Even kalau misalkan let's say ya oke lah, misalkan kita trading, kita nggak tahu nih perusahaannya apa, tapi lagi rame, ya boleh-boleh aja trading, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi kita harus tahu titik exitnya kita yang harus kita keluar berapa nih. Jangan sampai waktu turun kita nggak bisa keluar nih. Karena apa? Karena bengong atau misalkan kita nggak disiplin. Maka tetap harus stick to the plan. Serugi-ruginya ya kita harus disiplin, kita out. benar banget ya. Terima kasih Ko Yudi. Disiplin itu nomor satu ya untuk teman-teman investor. Ko Yudi ada yang nanya lagi nih dari Kak Yewa, nanyanya Ko Yudi pakai lihat kode Broxum nggak? Pakai Broxum nggak katanya kalau dalam trading? Kalau aku sih nggak terlalu merhatiin broker summary ya, gitu. Jadi sebenarnya kayak posisi sekarang broker summary ditutup segala macem, aku sih nggak terlalu merhatiin, malah lebih happy ngurangin kerjaan sih sebenarnya. Apalagi kalau misalkan nanti dihilangin, itu buat aku lebih happy lagi, lebih ngurangin lagi kerjaan sebenarnya. Karena broker summary ini sebenarnya buat aku tricky ya teman-teman. Teman-teman misalkan hari ini beli pakai broker A, 2 hari lagi teman-teman jual pakai broker C, itu nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma teman-teman sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tuh ada big player si A beli saham A 100 miliar, ini udah sebulan nggak keluar-keluar, belinya di harga atas, oh dia nyangkut nih, nanti harus naik lagi ke atas. Ya belum tentu. Jangan-jangan dia udah keluar pakai kode broker yang lain, karena satu nama beda broker itu bisa pindah tanpa muncul di NG, tanpa muncul di nego. Teman-teman harus tahu bagaimana mekanisme market ini juga kerja. Gitu. Jadi jangan terlalu fokus dengan broker summary. Buat aku seperti itu ya. Teman-teman mau jadiin referensi boleh silakan. Tapi apakah broker summary ini
menjadi salah satu landasan pasti dalam teman-teman analisis, itu boleh hati-hati. Gitu. Ya. Mungkin Kak Yewa itu semoga bisa menjawab pertanyaannya untuk tentang broxim. Untuk selain broxim tuh kalau foreign asing gimana kok Ko Yudi kalau melihat foreign flow? Foreign asing. Ada pemikiran bahwa kalau ada asing beli harga akan naik, kalau asing jual harga akan turun. Itu enggak serta-merta semua saham seperti itu loh. Teman-teman boleh cek misalkan Tekim INKP ya, itu di 2018-19 asing masuk banyak itu di MSCI, tapi harga turun sampai 4.000. Dari 18.000, 16.000 asing masuk terus. Tapi harganya turun juga ke 4.000. Jadi nggak selalu berbicara bahwa asing beli ini selalu harganya naik juga, belum tentu juga. Kalau buat aku teman-teman harus concern sama price-nya sendiri, price-nya naik apa turun gitu. Gitu. Soalnya saya salah satu yang terapin memang tadi sebelum Ko Yudi bilangin ternyata kalau foreign flow ternyata nggak selamanya kalau foreign flow itu masuk kami mulai sebelumnya pemikiran saya kalau foreign flow masuk ya mungkin beberapa minggu atau bulan ke depan pasti naik seperti sebelumnya saya udah masuk bisa dibilang di bumi gitu karena saya lihat masuk ke bumi itu foreign flow-nya masuk lah gue nggak naik malah turun tapi udah di cut loss sih karena tidak sesuai trading plan. Itu menurut Ko Yudi gimana kalau disambung nih kok? Kadang gini, kadang foreign tuh beli juga ada yang masuk kategorinya long fund ya. Maksudnya dia beli tuh nggak buat 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak. Bisa aja buat 5 tahun ke depan. Jadi even harganya turun, ya dia nggak ada masalah. Toh view-nya buat 5 tahun ke depan. Jadi kalau teman-teman punya view-nya cuma seminggu, sebulan, 2 bulan, tapi ngikutinnya long fund, ya teman-teman salah ngekor gitu. Jadi teman-teman juga perlu tahu yang diekorin siapa. Nah, cara taunya gimana? Kan kita nggak bisa tanya sama dia. Kamu beli saham ini tujuannya apa? Kan kita nggak bisa tanya. Maka buat aku pribadi teman-teman harus punya landasan analisa yang lain selain ngikutin foreign flow ya, menurut aku seperti itu. Terima kasih Ko Yudi atas insight-nya. Ini ada pertanyaan dari Kak Gea, itu nanya, bisa kasih contoh saham untuk investasi jangka panjang nggak Ko? Contoh saham untuk jangka panjang. Investasi saham jangka panjang, yang pasti tadi kategorinya earning perusahaannya masih bertumbuh. Kalau mau harganya naik terus, ya kuncinya earning perusahaannya harus terus bertumbuh. Tapi kalau misalkan earning perusahaannya udah stuck, biasanya harga sahamnya juga kan stuck. Apalagi kalau earningnya udah mulai turun gitu ya, bukan negatif loh. Earningnya mulai turun berkali-kali, harga sahamnya ngikut biasanya turun. Gitu. Jadi ya teman-teman carilah perusahaan-perusahaan yang tiap kuartal earningnya masih growth. Nah itu kategori yang teman-teman boleh masukin buat kategori investing karena itu lebih menarik. Seperti itu ya. Terima kasih. Tuh. Ada yang nanya lagi nih kok untuk saham BBRI atau BMRI? Ya. Ditanya. BBRI, pilih BBRI atau BMRI? Ya. Menurut Ko Yudi? Baik BBRI atau BMRI, kalau buat aku sih sebenarnya keduanya oke ya. Secara earning dua-duanya ya masih growth gitu ya, nggak ada masalah. Cuman teman-teman harus perhatiin bahwa kalau misalkan teman-teman tujuannya long term, jangan beli ketika harganya lagi naik. Misalkan harga BRI atau Mandiri lagi naik nih 5%, 10%, jangan dibeli malah. Tapi kalau harganya lagi turun 20% bahkan, ya teman-teman baru masuk. Sama halnya kayak teman-teman ke supermarket lah atau ke mall gitu ya. Teman-teman lihat baju lagi diskon ya teman-teman beli. Kalau harganya lagi naik ya teman-teman nggak usah beli, ngapain? Tunggu aja lagi diskon. Gitu cara beli bank-bank yang gede ya. Kalau menurut aku teman-teman siapin dananya, harga sahamnya turun teman-teman baru masuk. Jangan beli tiap bulan gitu, itu menurut aku nggak cocok.
Teman-teman beli ketika harganya udah turun 20%, 25%, teman-teman baru masuk. Selama belum turun ya teman-teman kumpulin aja dulu duitnya di RTN, kumpulinnya tiap bulan. Harganya turun teman-teman baru masuk. Masuk Koyudi. Mungkin Koyudi pertanyaan terakhir nih, bisa nggak Koyudi spill mungkin untuk portofolio aset Koyudi diversifikasinya kayak seperti apa nih? Koyudi beli mungkin saham-saham seperti apa? Diversifikasi aset ini nggak cuma berbicara tentang saham ya teman-teman ya. Teman-teman tadi aku udah mention, teman-teman harus membagi portofolionya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membagi, misalkan contoh, teman-teman punya cash, let's say 10%, gitu ya, untuk cadangan, misalkan teman-teman buat jajan, teman-teman buat main, atau teman-teman keperluan hari-hari lah, misalkan 10%. Lalu teman-teman misalkan lagi belajar nih, tentang pasar modal. Teman-teman nggak gitu ngerti tentang pasar modal. Ya udah, diversifikasi asetnya tadi cash 10%, porto saham teman-teman 10% aja. 10% aja. Kenapa? Karena 10% ini kalau umpamakan amit-amit hilang semua gitu ya, ya nggak akan mengganggu yang 90%. Cari 10% ini pasti gampang lah. Tapi kalau teman-teman baru belajar ya, cuma punya cash 10%, masukin 90% ke saham, dan zong, teman-teman pasti pusing. Jadi penting banget untuk membagi portofolionya teman berdasarkan profil resikonya teman-teman. Kalau teman-teman tadi belum begitu mengerti, teman-teman masih moderate ya, masih konvensional gitu ya, ya misalkan cash 10%, saham 10%, lalu RDPT atau obligasi teman-teman bisa 80% untuk ngamanin teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman udah lebih agresif nih, teman-teman mau naikin, misalkan cash 10%, RDPT atau RDPU-nya misalkan let's say 30%, sahamnya 60%, silakan gitu ya. Atau misalkan cashnya 10%, teman-teman udah ngerti nih dan teman-teman udah agresif, misalkan sahamnya misalkan 80%, RDPT-nya atau obligasi atau depositonya 90%, nggak ada masalah. Tapi balik lagi, sekali lagi, teman-teman harus ngerti aset yang teman-teman beli sesuai profil resiko dan goal investasinya teman-teman. Jangan memaksakan hal yang nggak cocok sama teman-teman. Misalkan ya kita pengen nih dapat return setinggi-tingginya, siapa sih yang nggak pengen? Pasti semua pengen. Tapi problemnya kita bisa tidur tenang nggak? Aduh, masukin saham tidur nggak enak, makan nggak enak, berarti nggak cocok nih sama teman-teman. Gitu. Teman-teman kecilin aja secara porsi porsi portofolionya, gedein ke yang lebih fix, yang nggak akan rugi, yang tiap tahun pasti untung. Nah itu teman-teman harus rebalancing portofolio lah istilahnya. Teman-teman harus kenali dulu nih profil resikonya teman-teman sehingga bisa memaksimalkan portofolio teman-teman. Kalau misalkan saran aku ya teman-teman jangan masukin semua langsung ke saham sih, karena itu sangat beresiko. Sebelum teman-teman benar-benar mengerti seperti apa saham ini kerja, perusahaan mana yang bagus, technical fundamental seperti apa. Keren banget ya untuk tadi masukan untuk cara diversifikasi aset portfolio untuk teman-teman rekan investor. Tadi juga disinggung sama Ko Yudi, yang penting juga belajar dan teknik belajar. Sedikit info ke teman-teman rekan investor yang bergabung sama kita di live hari ini. Untuk teman-teman mungkin yang bergabung belum punya akun sekuritas itu bisa ikut SPM di kelas pasar modalnya IDX NTB, karena selain yang offline ada yang online juga. Dan untuk belajar-belajarnya di IDX NTB juga ada kelas-kelas untuk belajar kelas investor. Itu dari sekuritasnya sendiri yang mengadakan untuk kelas investornya. Mungkin Ko Yudi sebelum kita tutup live-nya karena sudah mau hampir 1 jam, takutnya nanti live-nya mati mendadak. Ada pesan-pesan nggak untuk rekan investor yang di IDX NTB mungkin yang bergabung malam hari ini? Ya, pesan-pesan buat teman-teman yang pasti teman-teman selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan goal yang teman-teman. Kenali dirinya teman-teman sehingga teman-teman punya profil resiko yang sesuai sama teman-teman. Kalau udah tahu ini, teman-teman tahu goalnya, maka teman-teman jauh lebih enak untuk berinvestasi yang sesuai dengan teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman udah pengen nih di pasar modal, jalanin, pelajarin dengan serius pasar modal ini, karena
peluangnya sangat bagus, gitu ya, peluangnya sangat besar, tapi hanya untuk orang-orang yang serius mau belajar, gitu aja. Makasih banget Bu Yudi. Bagus banget ya insight-nya, yang penting itu belajar ternyata untuk